One Piece chapter 1063 dibuka dengan cover story melanjutkan bagian pelayaran dingin Jerma 66. Tiba-tiba diperlihatkan kondisi pulau kakao yang membeku. Yang lebih mengagetkan, Charlotte Cracker salah satu komandan manis ikut membeku. Posisinya seperti seseorang yang berteriak dan berupaya mencegah sesuatu terjadi. Charlotte Bruley sedang menangis di samping Charlotte Cracker yang membeku. Menangisi Cracker yang membeku dan Charlotte Puding yang diculik. Banyak teori ini adalah ulah Aokiji dan salah satu komandan bajak laut Kurohige. Memang santer dirumorkan bahwa Aokiji keluar dari angkatan laut dan bergabung dengan bajak laut Kurohige. Apakah ini salah satu upaya Aokiji untuk mendapatkan kepercayaan dari Kurohige? Sayangnya semua masih misteri yang belum ada jawabannya. Kejadian di Pulau Kakao pun belum dikonfirmasi apakah akibat ulah Aokiji atau bukan. Bila benar itu adalah ulah Aokiji dan salah satu komandan bajak laut Kurohige, lantas apa tujuannya menculik Charlotte Puding? Apakah ada kaitannya dengan Road Poneglyph atau senjata kuno? Dalam chapter 853, Big Mom mengatakan, Goldie Roger membaca batu-batu Poneglyph dengan kekuatan aneh, yang dikenal kekuatan untuk mendengar suara apapun. Big Mom melanjutkan, dia memiliki kartu as untuk memiliki kekuatan yang sama. Tak lama, Charlotte Puding datang dan Big Mom bertanya apakah kekuatan mata ketiga Puding sudah aktif dan dapat menunjukkan kekuatan aslinya. Karena Puding adalah keturunan ras mata tiga. Namun perlu digarisbawahi kalau Puding adalah keturunan campuran, bukan keturunan murni yang ayah dan ibunya sama-sama dari ras mata tiga. Apakah ini penyebab Puding belum bisa membangkitkan kekuatan aslinya? Tidak ada yang pasti, bisa iya, bisa juga tidak. Kembali lagi ke pembahasan kekuatan untuk mendengarkan suara apapun atau voice of all things. Selayaknya Roger, Oden, Luffy, dan Momonosuke yang mampu mendengarkan suara Sunisa. Atau Roger, Oden, dan Luffy yang mampu mendengarkan suara Seeking saat dalam perjalanan ke Pulau Manusia Ikan. Voice of all things adalah kemampuan mendengar, sedangkan menerjemahkan Road Poneglyph kaitannya dengan melihat atau visualisasi. Apakah kemampuan asli ras mata tiga merupakan kemampuan membaca segala jenis tulisan dari semua ras atau suku yang pernah ada di dunia? Apakah tujuan penculik Puding adalah untuk membaca Road Poneglyph, mengingat kondisi dunia bajak laut yang kacau akibat tumbangnya dua Yonko, Kaido, dan Big Mom, yang terkuat sedang berlomba-lomba mendapatkan One Piece? Harta karun yang ada di Pulau Lauftel, pulau yang bisa ditemukan salah satunya dengan membaca Road Poneglyph. Percuma bila memiliki keempat salinan Road Poneglyph tapi tidak bisa membacanya atau menerjemahkannya. Perlu kekuatan atau orang yang bisa membaca Road Poneglyph seperti Nico Robin. Namun sulit dilakukan mengingat kaptennya sudah menjadi Yonko baru menggantikan tahta yang diduduki Kaido sebelumnya. Sangat beresiko bila menculik Nico Robin secara terang-terangan. Akan memicu perang yang tentu siapapun pemenangnya akan menderita kehancuran yang bisa dimanfaatkan musuh atau pihak lain yang menginginkan One Piece, belum termasuk angkatan laut yang memburu mereka ketika mengalami kehancuran. Bila benar Charlotte Puding diculik oleh kelompok Kurohige, muncul pertanyaan, dari mana Kurohige tahu tentang kekuatan Voice of All Things dari ras mata tiga? Mungkinkah di sejarah Klandi terdapat cerita atau mitos bahwa kekuatan ras mata tiga dapat membaca Road Poneglyph? Atau apakah ada hubungannya atau aliansi antara Klandi dan ras mata tiga di masa lalu? Bajak laut Akagami no Shanks, bajak laut Kurohige, dan bajak laut topi jerami sudah semakin aktif mencari Road Poneglyph untuk mencapai Pulau Lauftel. Kurohige adalah orang yang licik dan penuh taktik dalam mencari Road Poneglyph. Seperti dalam chapter 1063, dia dan kelompoknya menyergap Trafalgar Laut dan krunya di tengah laut. Dia tahu bahwa Kaido memiliki salah satu Road Poneglyph dan Law memilikinya. Ini salah satu alasan Kurohige menyergap Law untuk mendapatkan salinan Road Poneglyph dari Wano. Berapa jumlah salinan Road Poneglyph yang dimiliki Kurohige? Atau apakah Road Poneglyph terakhir ada dan tersimpan di Pulau Hachinosu markas Kurohige? Masih menjadi sebuah misteri. Satu Road Poneglyph terakhir belum diketahui lokasinya. Sempat terlihat di Pulau Manusia Ikan dalam flashback Roger. Namun sudah tidak ada ketika rombongan Luffy berada di Pulau Manusia Ikan. Apakah Road Poneglyph ini diambil dan disimpan di Pulau Hachinosu? Kembali lagi, masih sebatas teori atau tebak-tebakan. Siapapun yang menculik Puding tentunya bukan orang sembarangan. Dia tahu salah satu rahasia dunia yang penting. Bila benar dalangnya adalah Kurohige, bisa diasumsikan akan memicu pertempuran besar antara bajak laut Kurohige dengan sisa-sisa bajak laut Big Mom. Charlotte Katakuri sebagai anak yang paling kuat dan paling dihormati di keluarga Charlotte
sudah pasti tidak akan membiarkan siapapun menyentuh adiknya atau saudara-saudaranya, seperti yang dilakukan ketika ada gerombolan preman yang melukai Charlotte Bruley ketika kecil. Kurohige sudah menculik Kobe dari Angkatan Laut, ditambah puding dari bajak laut Big Mom. Apakah kelompok Luffy akan ikut atau beraliansi dengan Katakuri untuk menyerang kelompok Kurohige? Ditambah pasukan revolusi yang dulu pernah diserang ketika bermarkas di Paltigo. Bila benar-benar terjadi, maka akan menjadi perang terbesar yang pernah terjadi. Tidak bisa membayangkan bagaimana kacaunya dunia One Piece akibat peperangan ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentar atau teori atau apapun itu di kolom komentar. Terima kasih.